Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ke channel saya, Prof. Imam. Kita udah bicara macam-macam tentang bagaimana ya membangun akhlak bangsa dan juga dimulai dari pendidikan, dimulai dari keluarga. Sekarang saya ingin penjelasan, Prof. Imam, bagaimana sebenarnya praktek di dalam membangun moralitas itu. Membangun akhlak itu kan tidak mudah. Jangankan membangun akhlak orang lain, akhlak diri sendiri kadang-kadang susah juga. Nah, oleh karena itu bagaimana tip-tip untuk supaya bisa membangun peningkatan akhlak gitu, Bro. Makasih Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah orang paham bahwa akhlak itu penting, maka orang memang seperti yang dikatakan oleh Mas Habib, membangun akhlak itu seperti apa, kan gitu. Membangun akhlak itu seperti apa. Dulu pernah saya ditanya ya Mas Habib oleh seseorang yang persis pertanyaannya seperti Mas Habib. Jawaban saya begini, kalau akhlak dimulai dari keluarga, dekatkan anak-anak itu dengan kitab suci. Yang kedua, dekatkan anak-anak itu dengan tempat ibadah. Dekatkan anak-anak itu dengan elit agamanya. Manakala anak-anak itu paham kitab suci, ngerti kitab suci, anak-anak itu dekat dengan tempat ibadah dalam pengertian kegiatan-kegiatan ritual itu dilakukan dengan disiplin. Lalu kemudian mengidolakan para elit agama, pemimpin agama. Itu adalah cara yang tepat, Mas Habib, untuk membangun simpel akhlak ini. Yang pertama misalnya dekatkan dengan kitab suci. Akhir-akhir ini sebetulnya sudah bagus. Orang sudah mulai kembali kepada, kalau Islam Al-Quran ya. Kalau saya mengatakan kitab suci itu jangan dimaknai hanya untuk Islam ya. Agama-agama di Indonesia ya jumlah 6 itu yang diakui itu ya didekatkan lah. Kalau Islam ya Qurannya. Kalau Kristen ya Injilnya kan itu kan. Kalau Hindu ya kitab suci agama Hindu kan itu. Nah, ini yang harus dilakukan Mas Habib. Dimulai dari keluarga. Jangan sampai kita itu beragama tapi lalu tidak kenal kitab sucinya gitu. Nah itu. Dan itu bisa kok dilakukan. Kalau Islam itu dulu kan ada pelajaran Iqra. Oh, iya dulu di anak-anak itu sudah Iqra berapa? Harus bisa baca. Harus coba baca gitu kan. Baca dulu lah. Baca dulu. Baru setelah itu nanti paham. Detail-detail. Dan itu bisa Mas Habib. Saya misalnya di Wajak. Di Wajak itu ada madrasah Mas Habib. Mas Habib suatu saat bisa lihat sana, di sana itu. Nah, itu anak-anak SD, anak-anak MI, kelas 5, tidak saja bisa baca Quran, bisa memahami Quran. Ya Allah. Itu kan. Di Pak Taufik namanya, kepala sekolahnya itu namanya Pak Taufik. Bahasa Arabnya kuat? Bahasa Arabnya kuat. Gini loh Mas Habib, sebetulnya itu belajar bahasa itu tidak sulit sebetulnya, asalkan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa-bisa itu kan karena tidak sungguh-sungguh. Apalagi kita itu sekolah yang penting sekolah, tapi tidak bersungguh-sungguh sekolah. Betul. Kita itu kuliah, tapi tidak sungguh-sungguh berkuliah. Nah, kita itu lalu menjadi guru, tapi tidak sungguh-sungguh jadi guru. Kita itu menjadi mahasiswa, tapi tidak sungguh-sungguh jadi mahasiswa. Jadi harus dihindari yang namanya setengah-setengah. Budaya setengah-setengah itu harus dihindari, Mas Habib. Berbahaya. Itu berbahaya. Cobalah Mas Habib, kalau kita buat contoh yang paling sederhana. Kita punya beras. 1 kilo beras itu berapa harganya? Ya kan? Kan 15.000 kan, 1 kilo 15.000. Kalau dimasak dengan sungguh-sungguh, 1 kilo itu kan menjadi 12 piring Mas Habib. Saya udah tahu 12 piring 1 kilo itu kan. Nanti dijual 1 piring berapa? Kan paling tidak kan 5.000 nasi putih, ya kan. Minimal ya. Kalau kali 12 kan 60.000. Dibeli 15.000, dijual lalu 16.000, kali 4 kali lipat kan gitu kan. Tapi coba kalau dimasak setengah matang, dikasihkan ayam saja kan mules, apalagi dikasihkan orang. Apa artinya pelajaran ini? Jangan setengah-setengah.
Kalau kamu itu betul, sekolah, ya itu. Kalau itu sekolah SD, sungguh-sungguh, ya standarnya itu lulusan SD. Dia membawa ijazah SD, pantas disebut lulusan SD. Kalau itu sekolah SMA, pantas orang itu disebut sebagai lulusan SMA. Kalau itu S1, pantas dia itu disebut sebagai lulusan S1. Tapi kalau membawa ijazah S1, tapi lalu kualitasnya enggak menggambarkan bahwa dia itu sarjana, siapa yang mau, Mas Habib? Kan malah menjadi perusak. Pulang kampung lalu kemudian di kampung juga enggak bisa macul gitu kan. Enggak bisa kerja. Lalu disuruh kerja yang bersifat intelektual ya. Kepintaran juga enggak bisa. Akhirnya kan jadi nganggur, Mas Habib. Itulah setengah-setengah seperti beras tadi. Begitu juga yang dua adalah tadi saya katakan, agar berakhlak, dekatkan dengan tempat ibadah. Sekarang masjid kan banyak, tapi kan banyak masjid kosong. Gitu kan? Kecuali hari Jumat saja. Sehingga membangun masjid yang besar-besar itu sebenarnya rugi kalau hanya dipakai untuk hari Jumat saja, seminggu sekali itu. Nah, ini kan menggambarkan keberagamaannya kan juga ada sungguh-sungguh, Mas Habib. Cobalah masjid di Indonesia itu misalnya, kalau banyaknya masjid, tapi juga diisi oleh umatnya. Kalau umat Islam juga seminggu setiap hari 5 kali, gitu kan? Setiap hari 5 kali datang ke masjid. Nggak usahlah katakan misalnya 5 kali, 3 kali, misalnya kan, antara subuh, maghrib dan isya, gitu kan? Katakanlah misalnya tidak usah 3 kali, 2 kali, atau paling tidak sekali rame, gitu kan? Setiap hari. Itu kan mendekatkan diri kepada ibadah kan itu kan, dekatkan dengan tempat-tempat ibadah. Lalu yang ketiga, cobalah dekatkan dengan para elitnya agama, tokoh-tokoh agama. Kalau yang Islam misalnya ya kepada kiainya, kepada ustadznya, gitu kan, pada ulamanya. Kalau yang Kristen dengan pendetanya, dengan kalau Hindu kepada bedendanya. Coba kalau orang itu tiga ini dekat dengan tempat kitab sucinya, dekat dengan tempat ibadahnya, dekat dengan elitnya. Saya kayaknya ini menjadi terawat dengan baik. Dan ini terukur. Apalagi lalu kalau Islam misalnya lebih dalam lagi. Tidak saja dekat dengan tempat ibadah, tapi juga beribadah. Dan beribadahnya benar. Gitu kan? Beribadah yang benar bagaimana? Misalnya sholatnya benar. Sholat yang benar, sholat seperti apa? Sholat yang kata sholat itu kan menyambung, Mas Hafid. Yang nyambung apa? Yang nyambung hatinya dengan Allah dan Rasulnya. Setiap hari itu nyambung antara dirinya dengan Allah, dengan Rasul, sehingga lalu disebut dekat. Ketika sholat merasa dekat, merasa nyambung dengan Allah dan menyambung dengan Rasul. Itu kan akhlaknya menjadi bagus. Makanya dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Karena nyambung. Jadi sebetulnya ada ukuran-ukuran itu. Ada tolok ukur. Ada standar. Dekat dengan kitab suci ada standarnya. Dekat dengan tempat ibadah ada standarnya. Dan itu mudah bisa dilakukan. Jadi sungguh-sungguh. Kalau tadi saya mengatakan agar menjadi murid yang sungguh-sungguh, jadi mahasiswa yang sungguh-sungguh, menjadi sarjana yang sungguh-sungguh, menjadi dosen yang sungguh-sungguh, menjadi orang yang beragama secara sungguh-sungguh, akhlak menjadi bagus, Mas Hafid. Problem kita ini adalah ada budaya setengah-setengah, akhirnya melahirkan orang menjadi mules. Seperti ini menurut saya. Dan apa istilahnya ya? Tidak all out. Makanya kehidupan kita ini kehidupan yang tidak sungguh-sungguh. Yang tidak sungguh-sungguh. Kalau jadi semut ya semut yang sungguh-sungguh. Kalau jadi kambing jadi sapi ya sapi sungguh-sungguh. Jadi kuda yang sungguh-sungguh, kuda yang berkualitas. Kuda yang berkualitas ya mahal, Mas Habib. Tapi kalau kuda yang sudah larinya kurang kencang, siapa yang mau? Kan hanya menjadi beban aja, setiap hari kasih makan. Begitu juga menjadi sarjana. Kalau sarjana tidak kualitas kan siapa yang mau? Punya anak sarjana tidak kualitas. Pusing juga. Menjadi pusing. Problem kita ini adalah budaya tidak sungguh-sungguh. Sambil berkelakar tapi serius ini. Makasih Mas Habib. Matur nuwun sangat Prof Imam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.